Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal bahas modul pengolahan citra digital pertemuan kedua. Jadi di sini judulnya itu pengenalan JavaScript dan HTML5 Canvas. Jadi di pembelajaran kali ini kita itu berharap kalian tuh bisa membuat dan memanipulasi elemen HTML5 Canvas menggunakan JavaScript. Terus menggunakan sistem koordinat Canvas untuk menentukan posisi objek dan menggambar titik, garis, dan bentuk geometri sederhana pada kanvas. Kita masuk ke materi pertama yaitu HTML5 dan elemen kanvas. Jadi HTML5 atau HTML itu bahasa markup standar yang digunakan untuk membangun dan menstrukturkan laman web. Jadi artinya HTML itu menggunakan tanda atau label yang dikenal sebagai tag seperti H1 atau paragraf gitu, untuk memberitahu perambahan atau browser bagaimana struktur dan cara menampilkan tulisan atau gambar di layar. HTML terdiri dari serangkaian elemen berupa tanda atau label yang akan memberitahu perambahan bagaimana isi laman ditampilkan. Elemen HTML melalui bagian-bagian konten seperti judul, paragraf, tautan, dan lain-lain. Jadi berkas HTML itu dibuat menggunakan aplikasi penulisan teks seperti Notepad, text editing, ataupun Sublime Text dan WebStorm yang melakukan penulisan kode program. Via Skype juga bisa. Jadi ini contoh dari HTML. Itu ada tag HTML yang pertama pasti. Terus ada head atau bisa disebut header, atau ada body, ada ada heading 1, H1, ada paragraf yang lainnya. Ini contohnya gitu. Jadi salah satu tag HTML adalah canvas. Jadi yang digunakan untuk mempermudah penyajian grafis dan citra di laman web. Gitu. Jadi di canvas itu tuh ada biasanya di dalam body gitu. Jadi di dalam body nanti ada canvas gitu. Jadi kita bisa buat canvas itu sebagai ruang kerja pada yang yang pakai sistem koordinat Cartesius dua dimensi. Jadi titik asalnya itu ada origin 0,0. Jadi 0,0 itu di ujung sebelah kiri, ujung atas kiri gitu. Jadi semakin gede angkanya semakin ke bawah dan ke kanan gitu. Jadi X dan Z lah. Lanjut. Jadi ini contoh kanvas ya. Ini contoh kanvas. Lanjut materi kedua yaitu JavaScript dan pengolahan kanvas. Jadi JavaScript itu adalah bahasa pemrograman untuk mengolah dan merekayasa web di sisi klien gitu. Jadi client side. Jadi kayak UI yang bisa langsung dijalankan di peramban. Selain dapat memperbarui dan mengubah baik HTML maupun CSS, jadi sebagai bahasa pemrograman JavaScript dapat juga melakukan perhitungan, memanipulasi dan memvalidasi data gitu. Yang kita sebut elemen canvas murni itu hanyalah sebuah kontainer pasif. Jadi canvas itu tuh cuma kontainer pasif gitu. Untuk memperbarui atau mengubah isi dari elemen canvas, itu kita pakai JavaScript. Dan kita harus memanggil ID elemen canvasnya. Ini maksud dan mendapatkan konteks referensi dua dimensinya. Jadi sebagai informasi, pengertian citra digital yang akan diolah merupakan sekumpulan piksel pada ranah atau koordinat dua dimensi. Jadi JavaScript itu memanggil metode getContext dua dimensi yang akan mengembalikan sebuah objek API untuk menggambar bentuk dasar, mengatur warna hingga membaca dan mengubah nilai warna pada pixel. Ini contoh JavaScript-nya. Dan kita membuat elemen canvasku, terus kita deklarasiin menjadi canvas 1 gitu. Jadi kita bisa nulis JavaScript itu nggak nggak cuma di body doang, jadi kita bisa nulis di head, di antara head sama body, di bodinya juga gitu. Ini contohnya. Jadi selain dijalankan pada sisi klien, kode JavaScript juga dijalankan pada sisi server.
gitu. Di luar peramban menggunakan runtime environment dan memanggil berkas JS. Lalu dijalankan melalui terminal menggunakan perintah baris command line. Jadi kita nggak bahas sisi servernya di sini. Gitu. Untuk membuat titik pada kanvas kita bisa ngelakuin beberapa cara dengan memanfaatkan API penggambaran bentuk dasar atau manipulasi pixel secara langsung pada konteks dua dimensi. Jadi ini kita bisa ngambil ini berkas terpisah gitu. Kita masuk ke langkah-langkah praktikumnya. Jadi praktikum pertama itu kita bikin sebuah folder. Terus di dalam folder itu kita ada 3 file. Yang pertama script Java script.html. Jadi filenya bentuk HTML. Terus ada script terpisah ini JavaScript. Terus ada papan kanvas itu HTML. Jadi kita yang pertama itu kita bakalan isi script JavaScript HTML. Kita pakai codingan ini. Kita langsung aja. Nah, ini kan udah saya buat. Jadi isi dari script JavaScript HTML itu yang pertama pasti tag HTML-nya ya. Karena kan ini HTML gitu. Terus kita selanjutnya bikin header, bikin head. Kita kasih titel penempatan JavaScript. Coba penempatan JavaScript gitu kan. Terus kita kasih script. Script ini kan JavaScript. Terus kita buat function di dalamnya yang namanya script dalam tag head. Jadi kita buat function script dalam tag head yang isinya itu dokumen get element by ID. Jadi kita ngambil elemen by ID gitu. ID demo 1 inner HTML itu maksudnya kita bakal ngeganti teks awal menjadi teks ini. Teks ini diubah dari tag head gitu. Selanjutnya kita juga bakal bikin itu di antara head dan body. Ini kan head, ini body. Kita bikin di antara keduanya. Function juga sama. Nama fungsinya script di antara tag head dan tag body. Kurang lebih ini ya sama. Tapi ID-nya pasti beda ya. Get element by ID-nya. Kan tadi ini demo 1, ini demo 2. Gitu. Selanjutnya kita bikin body. Body itu kita bisa bikin isinya itu dari heading 1, heading 2 ini. Heading 2, kita isi pengujian pemanggilan JavaScript. Terus kita bikin paragraf yang isinya itu ada span ID demo 1, terus ada isi teksnya, contoh sebuah paragraf 1, terus kita bikin button, on click, kita manggil ini, function yang sudah ditulis tadi di atas, gitu. Jalankan script, kan ini script dalam tag head, terus kita namain atau kita kasih buttonnya itu tulisan jalankan script head, gitu. Jadi nanti ketika buttonnya diklik, itu bakalan manggil function ini, gitu. Selanjutnya kita bikin juga ada demo 2, demo 3 gitu kan. Yang demo 2 kita pakai script antara tag head dan body yang ini. Yang ini kita bikin ini. Terus demo 3-nya kita bikin script dalam body. Jadi kita bikin scriptnya kan ini dalam body nih, yang ini. Gitu. Kurang lebih sama, tapi kan ID-nya pasti beda. Selanjutnya kita dalam paragraf juga kita bikin script ini dari berkas terpisah. Karena kan tadi kan dalam praktikumnya kita disuruh bikin file terpisah kan, bentuknya JS. Jadi kita bikin file terpisah, kita isinya function juga, satu function aja, yang namanya script dari berkas terpisah. Setelah kita isi kurang lebih sama juga, teks ini dirubah dari bekas, ini kan teks yang bakal diganti nanti. Kita panggil di sini button on click script dari berkas terpisah.
Nanti kita baca ini script source dari script terpisah JS. Jadi kita ngambil ketika kita mencet button ini, itu bakal kepanggil function yang ini. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kita coba run aja. Kita bisa buka dari foldernya. Nah, ini kan yang tadi pengujian pemanggilan JavaScript jadi heading 2 tadi. Terus ini ada contoh sebuah paragraf. Itu kan masuknya di ini. Nih, contoh sebuah paragraf 3, contoh sebuah paragraf 2. Jadi ini kalimat awal. Jadi ini kalimat awal. Ketika kita coba jalankan script head ini kan button. Nanti ini berubah gitu. Kenapa buttonnya nggak ikut hilang? Kenapa buttonnya nggak ikut hilang? Karena dalam paragraf ini kita misahin button sama span. Jadi bukan dalam satu paragraf gitu. Jadi gunanya span itu buat memisah. Kan span ini kan teks doang, ya kan? Kita pisah teks sama buttonnya gitu. Jadi yang bakal diubah ini nih cuma ini ya doang teksnya. Target yang diubah hanya pada span, bukan keseluruhan paragraf gitu kan. Walaupun di button ini juga termasuk dalam paragraf ini gitu. Kalau kalau spannya dihilangin itu gimana gitu. Coba kita coba ya. Spannya dihilangin. Kita masuk di sini langsung aja. Nah, kita coba. Ini kan contoh sebuah paragraf satu, jalankan script. Nah, nanti karena ini paragrafnya jadi satu, button juga termasuk dalam paragraf dan nggak dipisah pakai span tadi. Jadi ketika kita pencet buttonnya, bakal keganti semua. Gitu. Jadi kayak gitu. Kita coba jalankan yang lain. Kita refresh dulu. Kita jalankan, jalankan. Ini kan yang tadi. Ini yang script antara head dan body. Ini script di body. Ini script yang terpisah tadi yang beda file. Kita coba jalanin, tetap keganti. Jadi kita bisa manggil file lain gitu di dalam satu HTML gitu. Lanjut kita ke materi kedua yaitu canvas. Jadi di canvas ini tetap kita pakai HTML. Jadi kita bisa yang pertama sama kayak awal kita bikin head dulu, setelah itu kita bikin title ya terserah mau bikin title apa enggak. Terus kita style kanvasnya. Ini CSS ini kita bisa style biar kelihatan kanvasnya. Kita pakai bordernya 2 pixel, solid, margin topnya 10 dari atas. Terus kita bikin function lagi. Jadi info canvas. Jadi kita bikin info canvas buat kita berhasil di mod ataupun siap digunakan gitu kan. Terus kita bikin bodinya, kita bikin penalan. Jadi ini sama kayak tadi ya, span itu kan digunakan buat apa gitu. Bikin paragraf, kita bikin button klik buat munculin function ini. Jadi ini buat munculin function ini. Gitu. Selanjutnya kita bakal bikin kanvasnya. Jadi kita bikin kanvas pakai tag canvas ya. Itu kita kasih ID kanvasnya, kanvasku dengan width ataupun lebar sama panjang 50. Lebarnya 500, panjang 500 gitu. Tapi kita bakal ada margin top 10 gitu dari atas kan ada 10 pixel baru kita bikin 50 50 500 500 gitu. Kita kalau ini keluar berarti
nggak perambannya nggak mendukung gitu ya maksudnya. Terus kita bikin script type sama dengan teks JavaScript. Jadi kita bakalan mendapatkan konteks dua dimensi gitu. Jadi kita yang pertama kita bakal manggil kanvasnya pakai var, terus kita kanvas satu sama dengan dokumen get element by ID. Jadi kan kita tadi udah bikin ID-nya, itu kan kanvasku. Nah, kita masukin ke sini. Jadi kanvas satu itu tuh ya kanvasku sama dengan kanvasku gitu. Terus kita ngambil konteks konteks objek referensi dua dimensinya pakai var juga. Terus kita kasih nama ctx sama dengan kanvas satu get konteks dua dimensi gitu. Jadi nanti hasilnya begini. Hmm, nah kayak gini. Ini kan tombol yang tadi kita bikin. Nah, keganti. Jadi nanti setelah kita bikin canvas itu bakal muncul kayak gini. Kotak kayak gini kan ini kan dari atas 10 gitu kan. Ini bordernya 2 pixel gitu. Kita bakalan coba bikin ini, bikin kotak di dalamnya. Kita bikin ctx-nya pakai file style, kita kasih warna merah. Terus ini kita pakai ukurannya kayak gini. 50, 50, 100, 100. Jadi 50, 50, 100, 100 itu tuh maksudnya di ini kan ini X, ini X, ini Y, ini ukurannya 100 kali 100 gitu. Kita cek. Hmm. Nah, nanti bakalan keluar kayak gini. Gitu. Ya mungkin untuk apa namanya praktikum kedua ini kayak gini aja. Kalian punya tugas, terus ini kalian bisa lihat tugasnya, bisa lihat sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya untuk menjelasin video modul 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.